Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini di segmen analisa kripto. Thank you banget udah banyak teman-teman yang request ya. Jadi requestannya makin lama makin sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena buat nyari sentimen atau berita di kala market lagi down seperti sekarang ini itu susahnya minta ampun. Tapi aku coba untuk research, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen dibahas koin-koinnya ya. Jadi buat kalian yang pengen dibahas proyek apapun yang teman-teman sedang lirik atau sudah invest dan nyangkut, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi hari ini kita akan bahas untuk Hedera sama Chainlink. Ya, namun sebelumnya aku mau informasikan, jadi Gate.io akan meluncurkan token bernama Puffer. Ya, Puffer tulisannya teman-teman. Jadi Puffer ini merupakan sebuah inovator terkemuka dalam infrastruktur dari Ethereum. Rangkaian protokol sinergis yang berfokus pada peningkatan skalabilitas dan juga keamanan dari Ethereum. Ya, mereka punya beberapa produk. Yang pertama adalah Puffer LRT, di mana ini merupakan platform liquidity staking ya untuk protokol dari Puffer. Terus juga ada Unify FES, ini adalah validasi aktif, di mana tujuannya untuk memvalidasi ya transaksi-transaksi yang terjadi di jaringan tersebut. Kemudian juga ada Unify Rollup. Ini adalah solusi rollup berbasis pemanfaatan keamanan dari Ethereum yang bisa menawarkan skalabilitas yang lebih baik. Jadi akan mulai diperdagangkan di exchange Gate.io di tanggal 14 Oktober 2024. Teman-teman bisa melakukan perdagangan di Gate.io ya, baik itu perdagangan spot, market futures. Mereka juga punya beberapa perdagangan option, token leverage, dan juga perdagangan token startup juga bisa teman-teman maksimalkan untuk trading di project-project startup gitu. Jadi buruan yang pengen daftar Gate.io, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, lanjut kita akan bahas Hedera ya. Hari ini Hedera diperdagangkan di kisaran level Rp787, di mana market kapitalisasinya terjadi peningkatan sekitar 0,17 dengan volume perdagangan yang juga cenderung meningkat. By the way, belakangan Hedera memang cenderung lesu ya secara pergerakan. Dalam bulan ini saja Hedera mengalami koreksi, teman-teman. Jadi bisa dibilang kondisi market sekarang memang belum begitu stabil, baik itu dari market Bitcoin-nya ataupun juga altcoin yang lain. Apalagi ada BTC Dominance yang justru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Oke, ini kita flash aja, sekilas aja untuk updatean terbaru dari project Hedera. Hedera belakangan ini lagi banyak bikin acara space offline dan juga online ya. Jadi salah satu topik yang mereka bahas adalah pertama Hacktown, kemudian juga bahas terkait dengan tokenisasi ya, tokenisasi beberapa aset dan peluang kerjasamanya dengan banyak foundation. Ya, baik itu online ataupun offline, ini menunjukkan bahwa memang Hedera ini cukup berkomitmen pengen untuk menjadi salah satu project yang punya utilities di masyarakat. Tuh. Kemudian pembaruan terbaru yang mereka lakukan untuk bulan September kemarin, mereka ada launch first token using only JavaScript ya. Ini berfungsi untuk beberapa tujuan. Yang pertama adalah leverage transaction on Hedera yang meningkat secara kuartal on kuartal ya sekitar 46%. Ini dilakukan pengujian itu dari kuartal kedua 2024 sampai kuartal ketiga, dan ternyata memang mengalami lonjakan transaksi. Kemudian juga ada peningkatan terkait dengan Hedera Consensus Service. Lalu ada juga pembaruan terkait dengan Hedera Asset Tokenization. Oh, mereka punya studio sekarang teman-teman, di mana di studio ini mereka memperkenalkan seperti apa tokenisasi yang dilakukan oleh Hedera dan bagaimana orang-orang bisa memanfaatkan blockchain untuk melakukan tokenisasi. Dan juga ada penghargaan untuk mereka yang ikutan Hacktown kemarin ya. Tuh. Selain itu, Hedera Hacktown ini juga sudah cukup banyak partisipannya, dan ini tentu saja bisa menjadi salah satu ajang yang bagus untuk Hedera. Pertama, Hedera bisa menguji kualitas dari jaringan mereka. Jika ada sesuatu yang perlu di-develop akan kelihatan banget teman-teman dari acara Hacktown tersebut. Kemudian mereka juga bisa mencari talenta-talenta yang bagus yang bisa direkrut ke depannya untuk
pengembangan inovasi ke depannya untuk Hedera. Begitu juga partnership-partnership peluangnya bakalan sangat-sangat banyak ketika mereka sudah menyelesaikan hacktown tersebut. Dan pemenangnya ini sudah ada ya teman-teman, ada tim Tavera yang menang, kemudian juga ada Nomid, ada uh, Credor ya. Nah, itu udah dapatin reward hadiah teman-teman dari Hedera sendiri melalui acara Hacktown tersebut. Acara Hacktown ini bakalan meningkatkan semangat dari para developer, kemudian juga pengembang-pengembang project ya, supaya lebih dekat, lebih erat dengan Hedera dalam menjalin kerjasama. Kemudian Hedera juga join di LF Decentralized Trust dan juga berkontribusi pada Codebase. Jadi ini ada semacam highlight apa yang dilakukan oleh Hedera belakangan ini. Jadi dia baru saja meluncurkan project namanya adalah Hero, teman-teman. Jadi kami gembira mengumumkan bahwa Hedera telah menjadi anggota pendiri dari LF Decentralized Trust, menyumbang seluruh kode sumbernya termasuk dengan algoritma konsensus hash graph menjadi project baru bernama Hero. Jadi ada project baru yang sedang di-develop ya oleh Hedera sendiri setelah menjadi anggota dari LF Decentralized Trust ini. Dan kolaborasi ini tentu saja bisa menjadi salah satu jalan yang bagus untuk tokenisasi ke depannya untuk Hedera, teman-teman. Terkait dengan Hedera Tokenization Studio, ini juga mereka sekarang sedang membuatnya ya. Dan ini akan menjadi sebuah spot yang bagus, teman-teman. Jadi pusat dari tokenisasi project Hedera tersebut. Itu ya updatean terbaru dari Hedera, dari sosial media. Mereka ada banyak post sih tentang kerjasama-kerjasama yang mereka lakukan, termasuk juga Global Blockchain Business Council yang memang sudah mereka ajak teman-teman, mengajak beberapa beberapa project lain ya, kayak di sana ada Microsoft, Algorand, kemudian juga ada Ripple ya, project-project yang udah cukup senior lah. Jadi berkolaborasi dalam hal pengembangan untuk ekosistem blockchain ke depan. Oke, kita akan bahas secara price action. Apakah cukup menarik untuk harga Hedera saat ini? Hedera kalau kita perhatikan dari analisa kita yang lalu, nah ini aku belum ubah ya teman-teman, kita sempat bahas Hedera kemarin di bulan Mei atau Juni ya kalau nggak salah. Nah itu udah cukup lama. Kemarin kita expect ya adanya tren yang positif pada Hedera, apalagi kita melihat Hedera waktu itu diperdagangkan di kisaran level 0,12, yang mana dia sudah berhasil breakout dari area resistance kisaran 0,09 ini. Jadi level ini kan bisa dibilang sebagai level yang sebagai level support yang kuat waktu itu. Kita expect adanya peningkatan harga pada Hedera untuk balik lagi ke kisaran 0,3 dolar. Namun ternyata di luar ekspektasi, market justru malah turun sejak bulan Mei tersebut dan turun bahkan sampai area support kisaran 0,04 dolar. Jadi negatif, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pergerakan saat ini, Hedera sudah breakdown dari mereka punya trendline support di sini. Dan sekarang menjadikan area tersebut sebagai resistance. Ini adalah sebuah sinyal negatif sebenarnya untuk Hedera ya dalam beberapa waktu terakhir. Dari volume perdagangan tidak terlalu besar, dari smart money juga tidak terlalu signifikan peningkatannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa minat dari pasar terhadap Hedera belakangan memang cenderung mengalami penurunan. Lalu apakah Hedera bakalan turun atau bakalan seperti apa? Nah, kalau kita lihat secara teknikal, kita melihat area 0,04 ini merupakan sebagai resistance yang paling dekat dan juga solid untuk Hedera. Saya rasa area tersebut bakalan bisa menjadi salah satu level support yang bisa menahan pergerakan dari Hedera. Andai kata Hedera mampu mempertahankan area tersebut, di sini bisa jadi konsolidasi untuk kembali melanjutkan tren kenaikan. Apalagi sentimen saat ini sudah semakin jelas, di mana Fed sudah memangkas suku bunga dan kedepannya masih akan terus melakukan pemangkasan suku bunga berikutnya. Di sini kita bisa berharap adanya likuiditas baru yang masuk ke market sehingga bisa men-trigger market-market untuk mengalami rally. Jadi bisa diperhatikan aja 0,04 dolar sebagai level resistance yang cukup kuat. Sembari kita melihat sebuah sinyal positif untuk market kripto ya. Lalu gimana nih in case kalau level tersebut di breakdown? Apakah ada area yang bisa diperhatikan berikutnya? Ya, Hedera masih bisa atau masih berpeluang untuk mengalami koreksi andai kata 0,04 dolar tersebut gagal untuk mempertahankan harganya.
Next support itu ada di kisaran 0,038. Jadi sudah terlampau cukup dalam ya penurunan jika mana nanti Hedera koreksi lebih lanjut teman-teman. Jadi untuk saat ini sih saya rasa itu ya level support yang bisa diperhatikan adalah 0,04 dengan target adalah sideways before bullish. Next kita akan bahas Chainlink nih. Hari ini Chainlink diperdagangkan di kisaran level 165.000 di mana market Chainlink overall sudah sedikit tergeser ya teman-teman. Chainlink hari ini diperdagangkan di kisaran level 14 di CoinMarketCap dengan volume perdagangan yang turun tipis 0,8%. Chainlink ada berita apa aja sih? Yang pertama adalah Chainlink saat ini sedang giat-giatnya mempromosikan terkait dengan tokenisasi. Kami bergembira mengumumkan bahwa kami akan berinvestasi penuh pada infrastruktur token aset tokenisasi dari Chainlink. Melalui CCIP, Proof of Reserve and Price Feed, kami dapat meningkatkan utilitas protokol kami. Seiring dengan berkembangnya, jangkauan kami akan memperluas ekosistem baru dengan CCIP. Jadi Chainlink saat ini akan berfokus pada tokenisasi. Kemudian mereka juga ada kolaborasi dengan IDA ya. IDA sekarang terintegrasi dengan Chainlink untuk meningkatkan transparansi stablecoin HKDA yang didukung 1:1 dengan dolar Hong Kong. Jadi ini adalah berita Chainlink sudah bekerja sama dengan salah satu perbankan yang ada di Hong Kong guna untuk membuat stablecoin ya Hong Kong dollar, teman-teman. Benar nggak sih Hong Kong dollar? HKDA. Nah itu teman-teman. Jadi mirip lah kayak pembuatan stablecoin. Ini merupakan sebuah langkah tokenisasi ya. Tokenisasi aset berupa dolar Hong Kong. Kemudian Chainlink juga baru saja melakukan integrasi dengan beberapa project teman-teman. Minggu ini atau minggu kemarin ya. Ini postingan tanggal 7 Oktober. Nah, minggu kemarin teman-teman, Chainlink itu terintegrasi dengan 4 layanan langsung. Ya, ada Arbitrum, Coinbase, BNB Chain, dan juga Ethereum. Dan baru-baru ini mereka terintegrasi dengan jaringan yang lain. Ada DLC BTC, ada Mimikfi, dan juga Taurus HQ serta WM token. Jadi ada ekosistem kecil yang mereka ajak kolaborasi juga untuk meningkatkan likuiditas ya daripada Chainlink. Kemudian dari berita yang lain datang dari pasar tokenisasi saat ini sudah mencapai 10 triliun US dollar pada tahun 2023. Nah, Chainlink kan berfokus di hal tersebut. Ini bisa menjadi sebuah kebanggaan atau mungkin kepercayaan diri ya untuk Chainlink karena tokenisasi aset ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menguntungkan dan juga bisa menghasilkan cash flow untuk Chainlink. Apalagi jumlah dana tersebut cukup besar juga, teman-teman. Itu ya. Jadi ini ada artikel yang diluncurkan Guide to Tokenized Asset in Chainlink. Jadi ini sudah diluncurkan, tentu saja ini khusus untuk mereka para hedge fund ya, yang memang pengen untuk mengajak Chainlink untuk membuat tokenisasi. Ya, jadi sudah ada proposalnya, sudah ada kertasnya, teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu berita yang bagus untuk Chainlink ke depan. Kemudian Ronin, salah satu wallet ya, Ronin itu juga sudah menyediakan sekarang untuk validator vote untuk Chainlink, teman-teman. Jadi Ronin Bridge sekarang sudah terintegrasi dengan Chainlink. Ini juga bisa menjadi salah satu kesempatan untuk Chainlink ya, bisa mengembangkan mereka punya project, mereka punya infrastruktur, teman-teman, lebih banyak disupport oleh lebih banyak wallet. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari narasi-narasinya sebenarnya Hedera dan Chainlink cukup mirip ya, semuanya menargetkan tentang tokenisasi. Itu sih teman-teman. Lalu apakah atau bagaimanakah impact dari harga Chainlink? Sebelumnya kita sudah pernah bahas Chainlink itu di kisaran bulan lalu, bulan April ya kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita expect memang Chainlink ini masih akan dalam tahap koreksi. Karena setelah Chainlink ini rally ke level 22.000, ternyata dia malah bergerak turun dan breakdown dari area resistance kuat di kisaran
$16,5. Waktu itu menjadi area support ya. Di breakdown turun dan sekarang pergerakan Chainlink justru malah turun dan sampai ke kisaran $9. Ini merupakan level support untuk Chainlink. Bila mana teman-teman tertarik untuk melakukan akumulasi, area $9 bisa teman-teman lirik sebagai level yang cukup ideal. Dari volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu tinggi, dari smart money juga nggak terlalu besar pada Chainlink. Jadi harusnya sih di level-level saat ini adalah level-level yang cukup deep untuk Chainlink. Itu ya, di time frame daily clear, Chainlink masih potensial bullish secara jangka menengah. Apalagi kemarin mereka juga cukup lama bergerak sideways antara range $9 sampai dengan $5 sideways, dan akhirnya dia boom rally teman-teman. Sekarang dia kembali mengalami fase sideways dan kemungkinan masih akan memakan waktu ya untuk periode sideways tersebut. Jadi itu area next resistance yang bisa dipertimbangkan adalah $16,55. Itu sih saya rasa Chainlink overall bagus-bagus aja ya. Jadi memang secara jangka pendek market kripto lagi lesu, jadi mohon dimaklumi aja teman-teman. Apalagi BTC Dominance terus mengalami peningkatan. Oke, gitu aja, nggak lama-lama, pembahasannya sangat-sangat simple ya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.